Kan ini kunci dari segala kunci nih, wajib dicatat nih, kunci dari segala kunci ya. Ini mahal, ini mahal, ini kunci mahal. Anda bisa jauh lebih viral dari saya. Perkenalkan, Laju, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion Dari into your sharing career. pengalaman bisnis, Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih Branding. passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan Investasi. berapa, tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. dan Jadi we have to be masa depan. wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya itu apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Kita langsung buka akun TikTok Anda yang belum punya. Pertanyaan saya, ngapain Anda ikuti kalau Anda belum punya? Anda buka, Anda login akun TikTok Anda sekarang. Anda login akun TikTok sekarang. Saya akan jelaskan fitur-fitur dengan sangat cepat. Jadi di TikTok ini Anda bisa, TikTok ini adalah bukan social media. Bukan social media. TikTok ini adalah video distributor. Ya, jadi bukan social media. Kalau zaman dulu yang buat kelas-kelas online di Instagram, Instagram itu sosial media, pakai untuk bersosial media, Anda kenalan, bukan selling media. Betul. Tapi TikTok ini adalah video distributor. Jadi TikTok ini akan mendistribusikan video Anda sehingga bisa viral dengan algoritma. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, sekarang Anda buka TikTok Anda. Jadi di TikTok ini Anda bisa buat beberapa durasi video, mulai 15 detik, 60 detik, dan juga 1 menit, 3 menit. Maksimal 3 menit. Ada followernya ya, follower berapa Anda buka 3 menit. Dan setelah 1000 follower, Anda bisa live. Ayo, coba. Saya ingin tahu dong, di teman-teman yang join malam hari ini, boleh sebutin ID TikToknya. Karena kita ngomongin TikTok ya, kalau mau tulis IG ini, TikTok ini boleh, dan jumlah follower TikToknya berapa? Karena kita ngomongin TikTok ya, malam hari ini ya. Jadi IG-nya nggak usah tulis followernya, tapi kalau mau tulis promosi siapa atau saling follow boleh, dan follower TikToknya berapa, silakan Anda tulis sekarang, sambil saya cerita ya. Nah, kalau Anda udah follower 1000, Anda itu bisa yang namanya live. Dan ini berubah banget, kalau di zaman dulu, live itu akan sangat mempermudah Anda untuk mendapatkan follower. Zaman sekarang udah agak susah, tapi gilanya adalah di TikTok sekarang, kita akan bahas fitur secara general, belum fitur kecil-kecil. Nanti Anda harus explore, karena TikTok ini secara fitur itu wet dan pol kalau kata orang Surabaya, gede banget ya, gila banget, gila abis. Fiturnya benar-benar keren. Nah, selain bisa live, selain bisa upload video, TikTok ini juga bisa melakukan yang namanya live selling kayak di Shopee. Itu gila sih. Live selling-nya bisa Anda lakukan. Jadi untuk brand kalau mau masuk ke TikTok itu pilihan tepat. Karena traffic-nya sangat besar, jauh lebih besar dari Shopee. Jadi tujuan Anda untuk ber-TikTok buat konten Anda, kalau Anda pengen viral, konten Anda harus masuk FYP, for you page, for you untuk Anda. Nah, jadi algoritma TikTok ini gini, saya jelasin simpel ya. Algoritma TikTok ini kalau saya kasih bahasa simpelnya, Anda boleh take a notes. Ketika Anda membuat sebuah konten, jadi Anda buat nih, ini konten nih misalnya. Ini misalnya Anda buat konten nih ya. Ini Anda buat konten nih, Anda buat konten nih. Konten Anda upload, jedes, masuk ke TikTok. Cepret. Oke. Nah, sama TikTok, ini disebarin, dites dulu. Tapi angka detailnya saya nggak tahu, yang tahu hanya TikTok dan Tuhan ya. Itu hanya TikTok dan Tuhan yang tahu angka detailnya. Ini akan di-blast oleh TikTok ke sekelompok orang. Bisa 100 orang, bisa 10 orang, bisa 1000 orang. Angka pastinya saya nggak tahu, tapi konsepnya ini akan di-blast. Kalau sekelompok orang ini menganggap video Anda bagus, ini akan masuk ke step berikutnya. Kita ambil permisalan. Sekali lagi ini permisalan ya. Anggaplah. Misal TikTok akan ada buat video upload masuk ke TikTok, TikTok sebarin ke 100 orang dulu. Wow. Video ini bagus. 100 orang ini menganggap video ini bagus. Oke. 100 orang ini akan TikTok setelah tembus, ini levelnya ini. Kalau tembus jebret dari 100 orang ditembusin lagi ke 1000 orang. 1000 orang masih nganggep bagus, tembusin lagi coy ke 10.000, 10.000 masih nganggep bagus, tembusin lagi 100.000, sampai ke 1 juta, 10 juta, dan video ada viral. Oke, itu algoritma TikTok seperti itu. Tapi kalau ke 100 orang aja nggak tembus, mendal, video Anda nggak naik. Oke ya, paham ya sampai sini? Nah, pertanyaannya yang dia nggak bagus seperti apa? Ya.
Ingat, TikTok itu machine learning, bahasa mesin algoritma. Dia nggak tahu bagus, nggak tahu jelek. Dia nggak ngerti yang namanya opini. Dia mengambil berdasarkan data. Data berupa retention, waktu orang nonton, retention itu, like, share. Ada aktivitas di sana, semakin banyak aktivitasnya, videonya dianggap bagus. Sebanyak apa? Nggak tahu, yang tahu ya TikTok dan Tuhan. Paham ya? Jadi kalau algoritma, ini misal, saya kasih gambaran, bahasa anak kecilnya aja, bahasa misal. Misal dianggap TikTok, video dianggap bagus kalau dapat 100 like, atau dapat 100 share. Ketika itu udah achieve, ditembusin ke level berikutnya. 100 ke 1000, 1000, 10.000, 100.000, sampai viral. Kalau udah 10.000, udah, wah ini naik terus sampai 10.000 kok cepet. Tapi 10.000 ini nggak masuk, udah nggak ada yang nge-share, nggak ada yang nonton lagi, ya udah turun, cepet, udah selesai. Tapi someday bisa jadi kalau bisa naik lagi dan bisa di-push lagi. Kadang ada video saya 2 minggu baru jadi 1 juta. Padahal awalnya nggak naik, tiba-tiba ditinggal, boom, followersnya naik. Itu saya pernah itu, dan itu saya alami di akun kedua saya yang dari 3 minggu, dari 1.000 ke 100.000 itu ada satu video. Sejak video itu boom, 4 bulan saya nggak nemu video, akhirnya boom naik, udah naik terus. Itu nanti ada triknya sih di belakang. Habis gini sih, nggak di belakang, habis gini. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, itu algoritma dari TikTok, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi tidak akan ada yang namanya konten bagus atau jelek. Jadi mau Anda kontennya sampah, mau kontennya Anda bagus, nggak ada konten bagus jelek. Tinggal gimana Anda harus berpikir sebagai audiens Anda. Kalau ngomongin konten, kalau Anda jadi audiens, lihat konten Anda, mau nge-like nggak? Mau komen nggak? Mau nge-share nggak? Anda harus bisa men-trigger emosinya. Emosi ada banyak macam. Apakah Anda bisa men-trigger rasa takutnya? Apakah Anda bisa men-trigger rasa ketawanya? Atau Anda sampai, kalau katanya orang ini Surabaya ya, kalau Anda Surabaya, nonton konten, hancur, wadih Liza. Nah, orang Surabaya sih ngomong gitu. Itu emosi Anda tertrigger. Anda download lah. Anda share ke grup WhatsApp. Cari model yang bisa menarik fans Anda, gulung terus di situ. Kalau udah Anda gulung terus di sana, itu kita udah masuk tip and trick ya. Kalau udah Anda gulung terus di sana, fans Anda kebentuk dengan karakter itu, baru Anda sodorin satu-satu. Contoh. Ini contoh kasus nih. Saya ada beberapa. Dulu waktu SMA murid saya ini, saya ngefans banget sama dia. Salah satu TikToker. Kita nggak sebut nama. Dia asalnya itu niche-nya slime. Rame banget, naik semua. Dia gulung terus di slime. Habis gitu, kasih vlog, kasih food, pelan-pelan. Mungkin food vlognya nggak naik sekencang itu, tapi nggak apa-apa, dimasukin. Lumayan kan terima endorsan kalau kayak gitu, bisa. Itu bisa. Tapi Anda harus punya satu karakter yang lekat sama diri Anda. Jadi akhirnya akun pertama saya nggak punya niche itu, saya arahkan komedi. Ya udah paling gampang lah, yang penting ada niche, sambil tetap terima endorse masuk ke situ, lumayan kan, tetap masuk. Tapi kalau komedi, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Komedi saya, dan komedinya pun biasanya ngomong berdua, nggak tahu 2 akun saya ini yang konten yang naik, coba Anda lihat sendirilah. Itu konten yang saya ngomong berdua kayak asal pola pikir. Itu konten saya naik. Saya nggak tahu kenapa, ya udahlah, karena saya tahu konten itu naik, ya udah gulung aja terus. Itu yang nyebabin orang konten pamernya naik, dia akan pamer terus. Dan Anda harus sadar, kalau Anda bikin konten paling cepat naik, paling banyak di-share itu konten pamer. Dan ini kunci dari segala kunci nih, wajib dicatat nih, kunci dari segala kunci ya. Ini mahal, ini mahal, ini kunci mahal. Anda bisa jauh lebih viral dari saya. Serius, ini nggak bocok aku. Aku nggak tahu ikut apa enggak, ngikuti caraku ini. Ngawur sih. 3 minggu itu hampir 30.000 followernya. Wih, mantap. Ya, tapi itu 1% dari Tuhan ya, sekali lagi ya. Okay. Nah, gini. Itu aku kasih tahu sekali, satu kalimat kunci ini. Kuncinya konsistensi. Nah, kunci konsistensi ini gimana? Bos, percaya aku. Orang lihat saya ya, konten 1.000 ke 100.000 itu 3 minggu. Aduh, ini ciamik. Gak yo. Aku ini bukan orang hebat. Saya bukan orang beruntung. Saya itu orang sial yang ngotot ngejar keberuntungan saya. Mantap. Sehari saya itu buat konten, upload 5-10 konten, bos. Stres aku habis 3 minggu wes tak drop. Setelah 3 minggu, oke, berhasil kunciku ini. Udah tak drop. Aku upload 1, 2, 3, udahlah. Ini sampai ke 200.000 stuck. Yang penting teori saya udah terbukti. Yang pertama, no niche bisa. Dan konsistensi, hard work beats talent.
Itu kuncinya, ini kuncinya.